Nah, teman-teman, sampai sini tadi kita sudah bahas mengenai formula untuk menentukan determinan dari matriks ordo 2 kali 2. Nah, bagaimana untuk matriks dengan ordo 3 kali 3? Nah, di sini diperkenalkan yang namanya metode Sarus. Salah satu metode menentukan determinan untuk matriks yang berordo 3 kali 3, misalkan seperti berikut. Ya, diberikan matriks A dengan ordonya 3 kali 3 dengan entry-nya A11, A12, A13, A21, A22, A23, dan A31, A32, dan A33. Nah, dari matriks A3 kali 3 ini, untuk mendapatkan formula dari metode Sarus, maka kita akan menambahkan dua kolom pertama ya dari matriks A tadi ke samping kolom ketiga dari matriks A. Sekarang kita dapatkan kolomnya bertambah menjadi 2 ya. Kolomnya jadi 5 dengan barisnya tetap 3. Nah, seperti berikut susunannya, teman-teman. Nah, selanjutnya determinan dari matriks A3 kali 3 ini kita dapatkan dengan cara kita buat garis untuk menyilang angka-angka pada diagonal utama yang berwarna biru ini ya. Yang berwarna biru ini ya, saya lingkarin. Nah, kita kalikan angka-angka pada susunan diagonal utama seperti ini, kita kalikan. Kemudian kita tambahkan lagi dengan hasil perkalian di diagonal berikutnya, ya, kita kalikan lagi. Ditambah dengan perkalian entry pada diagonal berikutnya. Nah, selanjutnya dikurangkan dengan susunan pada angka diagonal utama pada arah ini. Saya buat warna lain. Misalkan ini berwarna ungu ya. Nah, di sini arahnya untuk diagonal utama yang arah ke sini, tandanya nanti adalah minus ya. Kemudian dikurangkan atau diminuskan lagi dengan perkalian angka pada susunan diagonal seperti ini. Dan satu lagi perkalian angka pada susunan diagonal yang arah sini. Atau dapat kita tulis sama dengan determinan dari matriks A3 kali 3 menggunakan cara Sarus adalah elemen dari perkalian A11, A22, A33 ya, ditambah dengan perkalian elemen A12, A23, A31 ditambah dengan perkalian dari entry A13, A21, A32. Kemudian dikurangkan dengan perkalian entry A31, A22, A13 dikurangkan dengan A32, A23, A11 dikurangkan lagi dengan perkalian entry A33, A21, dan A12. Gimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Untuk metode Sarus ini hanya berlaku khusus untuk matriks yang berordo 3 kali 3. Berikutnya kita akan menerapkan metode Sarus tadi ya pada suatu masalah dalam soal cerita di mana nanti akan kita susun ke dalam matriks yang berordo 3 kali 3 ya. Seperti berikut. Sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A, ya, di mana perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, ekonomi, dan VIP. Jumlah kursi penumpang dari 3 jenis pesawat tersebut disajikan pada tabel berikut. Nah, ini adalah kategori untuk kelasnya. Kemudian ini adalah untuk jenis Airbus 100, ya, diberikan jumlah kursi pesawatnya sebagai berikut. Untuk jenis Airbus 200, jumlahnya seperti berikut. Dan untuk jenis Airbus 300, jumlah kursi penumpangnya adalah seperti berikut. Nah, kemudian untuk masing-masing kategori jenis kelas turis, ekonomi, dan VIP diberikan total jumlah penumpangnya adalah seperti berikut. Pertanyaannya adalah, berapakah banyak pesawat yang harus dipersiapkan untuk perjalanan tersebut? Sebagai langkah awal solusinya, maka kita akan mendefinisikan variabel yang digunakan pada soal cerita tadi, yaitu misalkan X adalah banyaknya pesawat Airbus 100, Y adalah banyaknya pesawat Airbus 200, dan Z adalah banyaknya pesawat Airbus 300. Selanjutnya, kita akan susun sistem persamaan yang terbentuk dari permasalahan tadi, yaitu menjadi yang pertama, 50X plus 75Y plus 40Z sama dengan 305. Yang kedua, 30X plus 45Y plus 25Z sama dengan 185. Dan yang ketiga, 32X plus 50Y plus 30Z sama dengan 206.
Jika kita sajikan ke dalam bentuk matriks adalah seperti berikut. Nah, misalkan ini adalah koefisien dari variabel yang mau dicari nilainya, X, Y, dan Z, saya simbolkan A. Nilai kanan ini adalah jumlah total penumpangnya untuk masing-masing jenis pesawat tadi. Nah, maka dengan menggunakan formula metode Sarus seperti berikut, ya, tadi jangan lupa kita tambahkan 2 kolom pertama dari matriks A ya, di sebelah kanannya kolom ketiga, sehingga kolomnya sekarang berjumlah menjadi 5. Nah, dari sini kita hitung menggunakan cara Sarus tadi ya, di sini kita kalikan elemen yang di sini, ditambah perkalian elemen dalam susunan diagonal seperti ini, dan satu lagi kita tambahkan dengan perkalian susunan elemen yang di sini. Selanjutnya akan kita kurangkan dengan arah sebaliknya ya, diagonal arah sini ya, kita kalikan, dikurangkan lagi dengan perkalian elemen pada angka ini, dan satu lagi perkalian dari elemen arah ini. Dan setelah kita hitung, kita dapatkan total nilainya adalah min 100. Nah, kemudian akan kita lanjutkan untuk menghitung ya variabel dari X yang ditanyakan tadi menggunakan determinan dari matriks A, di mana untuk kolom satunya kita rubah dengan nilai kanan. Ya, yang di bawah adalah determinan untuk matriks A itu sendiri. Kita dapatkan di sini min 300 per min 100 sama dengan 3. Dilanjutkan determinan matriks Y, ya, yang di atas adalah determinan untuk matriks A dengan cara kolom kedua kita ganti dengan kolom pada nilai kanan. Dan yang di bawah adalah determinan untuk matriks A, ya, masih sama nilainya min 100. Di sini kita dapatkan min 100 per min 100, hasilnya adalah 1. Nah, satu lagi untuk matriks Z, ya, kita dapatkan determinan yang di atas itu adalah determinan dari matriks A, namun untuk kolom ketiganya itu kita rubah dengan nilai kanan. Kita dapatkan min 200. Yang di bawah itu masih sama, yaitu kita hitung determinan untuk matriks A, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa banyaknya pesawat Airbus 100 yang disediakan adalah harus 3 unit. Kemudian yang kedua, banyaknya pesawat Airbus 200 yang disediakan adalah sebanyak 1 unit. Dan yang ketiga, banyak pesawat Airbus 300 yang disediakan sebanyak 2 unit. Nah, gimana teman-teman? Apakah bisa dipahami penggunaan dari metode Sarus tadi untuk menyelesaikan suatu masalah determinan? Dan di sini kita juga menggunakan cara determinan dari formula sebelumnya. Teman-teman, setelah kita selesai membahas materi yang terkait dengan determinan, dilanjutkan sekarang kita akan bahas mengenai inverse matrix. Apa sih inverse matrix itu? Nah, pada teori dasar suatu matriks, bahwa tidak ada operasi pembagian pada matriks, tetapi yang ada adalah inverse matrix atau kebalikan matriks. Nah, misalkan A, matriks persegi yang berordo 2 kali 2, seperti berikut, matriks A, misalkan entry-nya A, B, C, dan D. Nah, maka inverse matriks A dinotasikan menjadi A pangkat min 1. Kita membacanya adalah A inverse. Nah, A inverse sama dengan mempunyai formula 1 per determinan A ya. Masih ingat ya tadi A dikali D dikurangin B dikali C itu adalah determinan dari A. Dikali dengan bentuk susunan dari matriks A-nya kita ubah menjadi D min B min C dan A. Di mana A dikali D tidak boleh sama dengan B dikali C. Artinya determinan yang di sini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian susunan bentuk matriks ini ya D min C min B A itu disebut sebagai adjoint matriks A. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pembahasan definisi dari inverse matrix sebagai berikut. Misalkan A sebuah matriks persegi yang berordo n kali n dengan n-nya adalah anggota himpunan bilangan asli, maka matriks A disebut matriks non-singular apabila determinan A-nya tidak sama dengan 0. Yang kedua, matriks A disebut matriks singular apabila determinan A-nya sama dengan 0. Kemudian A inverse ya, A pangkat min 1 disebut inverse matriks A jika dan hanya jika A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan matriks identitas.
Nah, di sini matriks identitasnya mempunyai order yang sama dengan matriks A. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pembahasan mengenai teori metode kofaktor, yaitu jika A adalah sebuah matriks yang berordo n kali n, maka minor entry Aij yang dinotasikan dengan Mij didefinisikan sebagai determinan dari submatriks A yang berorder n-1 dikali n-1 setelah baris ke I dan kolom ke J kita hilangkan. Misalkan matriks A yang berordo 3 kali 3 seperti berikut. Maka minor entry A11 adalah determinan dari matriks A dengan cara menghilangkan baris 1 dan kolom ke-1 sehingga tersisa entry-nya ini saja. Nah, kita tentukan determinannya sehingga M11 itu sama dengan determinan dari entry A22, A23, A32, dan A33 sebagai berikut.